Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah perkembangan peserta didik ini, kami akan membahas mengenai teori perkembangan dari tokoh Jean Piaget, yang kedua dari tokoh Vygotsky, dan yang ketiga dari Bronfenbrenner. Berikut nama anggota kelompok B. 1. Muhammad Akbar, yang kedua Rizky Anissa, ketiga Ririn Aryani, yang keempat Rahmi Pratiwi, yang kelima Aprianti, yang keenam Ayu Syifa Nabila, yang ketujuh Arini Humairah, yang kedelapan Mardiana, yang kesembilan Afril Indah Hairunisa, yang kesepuluh Vina Suryaningsih, yang kesebelas Vera Febriana. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis perbedaan perkembangan dari ketiga tokoh Jean Piaget, Vygotsky, dan Bronfenbrenner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang teori Jean Piaget. Teori Piaget lebih mengarah ke perkembangan kognitif anak melalui proses sensorimotor, proporsional, operasional konkret, dan tahap operasional formal, serta memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan psikologi anak. Perkembangan teori Vygotsky. Teori Vygotsky memahami tentang perkembangan peserta didik dalam lingkungan belajar mereka, serta intervensi guru terhadap kemajuan siswa. Salah satu warisan Vygotsky dapat ditelusuri dalam proses belajar mengajar menulis, di mana keterampilan ini dianggap sebagai proses sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang teori Bronfenbrenner. Teori ini tentang pengembangan manusia dengan salah satu kerangka kerja teoritis yang paling dikenal di berbagai disiplin ilmu dan bidang praktik dalam ilmu sosial, menjelaskan tentang bagaimana siswa menghabiskan waktu luang mereka di luar sekolah, dan memastikan bahwa siswa mengisi waktu di luar sekolah dengan kegiatan yang terorganisir seperti ekstrakurikuler, program sekolah, dan kegiatan berbasis masyarakat atau organisasi. Pembahasan kedua mengenai analisis kelebihan dan kekurangan teori yang disampaikan oleh teori Piaget, yang kedua teori Vygotsky, dan yang ketiga teori Bronfenbrenner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan kelebihan menurut teori Jean Piaget. Kelebihannya yaitu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Kelebihan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ririn Aryani. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi siswa. It's the biggest planet in our solar system. Dan yang kelima adalah kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap yang sejalan dengan tahapan usianya. Is the farthest planet from the sun. Baiklah, saya akan menjelaskan kekurangan pada teori perkembangan Jean Piaget. Pertama ialah teori Piaget tidak mampu menerapkan struktur, proses, dan fungsi kognitif yang jelas. Yang kedua ialah teori Piaget memiliki beberapa kekurangan, antara lain pilihan A, yaitu melebih-lebihkan kemampuan masa remaja dan meremehkan kapasitas bayi. Yang pilihan B, teori Piaget juga mengabaikan faktor interaksi budaya dan sosial dalam perkembangan kognisi dan kemampuan berpikir anak. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu kelebihan perkembangan teori Vygotsky.
Yang pertama, mengurangi kesenjangan antar siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Yang keempat, teori Vygotsky ini sangat bermanfaat bagi guru maupun peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk perkembangan pembelajaran siswa. Kekurangan perkembangan teori Vygotsky. Teori ini terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung. Kelebihan teori Bronfenbrenner. Kelebihan teori Bronfenbrenner ini merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling banyak dikenal dalam perkembangan manusia, misalnya di bidang pendidikan anak usia dini. Teori Bronfenbrenner telah digunakan berulang kali selama lebih dari 20 tahun. Keunggulan pendekatan ekologi adalah lebih terfokus terhadap masalah lingkungan. Kekurangan perkembangan teori Bronfenbrenner. Yang pertama, kelemahan pendekatan ekologi adalah memiliki kekuatan perumusan masalah yang lebih lemah dibandingkan dengan pendekatan spasial atau keruangan. Yang kedua, teori Bronfenbrenner sebagian besar penelitian dalam kerangka kerja menghasilkan kebingungan konseptual dan pengujian teori yang tidak memadai.